Shalom pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun berada, senang sekali dapat kembali berjumpa dalam kabar sukacita. Seperti biasa, selain kita menikmati pujian, kita akan diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan. Dan kali ini tema firman Tuhan yang kita nikmati bersama yakni kemenangan salib, yang akan dibawakan oleh Pendeta David Urangian yang sudah bersama dengan saya sekarang. Shalom Pak Pendeta Shalom, David. Kabar Pak baik Budi. tentunya ya hari ini. Puji Tuhan. Luar biasa. Luar Segar sekali kelihatannya ya. Dan kita akan masuk ke dalam tema firman Tuhan kemenangan salib, tapi kita akan memulainya dengan doa. Saya persilakan kepada Pendeta David untuk berdoa. Ya, mari kita akan memulaikan program ini tentunya dengan doa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, demi nama Yesus, saat ini kami akan sama-sama menikmati kebenaran firman-Mu. Biarlah kemenangan salib itu menjadi milik bagian kami semua, bagi pemirsa yang sementara menyaksikan program ini juga. Biarlah nantinya akan terberkati dengan setiap kebenaran firman-Mu. Sehingga kekuatan dan kemenangan salib akan nyata di dalam setiap kehidupan kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Pemirsa, Pak Pendeta David, kita mungkin belum terlalu jauh dari bagaimana memperingati Paskah, begitu ya, kematian dan khususnya kebangkitan Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Ini yang kita harus yakini bersama. Dan kalau saya lihat tema ini yang mungkin akan dibawakan oleh Pendeta David, kenapa salib itu dihubungkan dengan kemenangan? Nah, ini kita akan bahas bersama, mungkin apa yang bisa disampaikan oleh Pak Pendeta David. Ya, memang begini, dalam dasar iman Nasrani itu salib mempunyai peranan yang penting. Ya, di mana kita tahu bersama satu paket yang dilakukan oleh Yesus Kristus untuk mengerjakan keselamatan bagi kita umat yang percaya kepadanya, yaitu dengan dia mati di kayu salib dan dia dibangkitkan kembali dari kematiannya. Sehingga ini akan menjadi kekuatan, fondasi, bahkan tiang pancang gereja untuk bisa maju, bertumbuh, bahkan bisa mencapai kemenangan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Arti fondasi tiang pancang artinya ini tidak boleh tergoyahkan ya, tidak bisa kita ragu-ragu begitu untuk mempercayai. Ini bagaimana menanggapi ini? Jadi memang kalau bicara tiang pancang tentunya dipancangkan dalam-dalam sehingga tidak mudah goyah. Tidak mudah goyah, tidak mudah digeserkan, sehingga terus tertanam dengan begitu dalam dan nantinya akan bisa juga bertumbuh, ya, bisa menjadi besar untuk tentunya kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Jadi tidak boleh kita itu misalnya dalam peringatan Paskah hanya sekedar ya euforia, formalitas beribadah begitu, tapi ini harus benar-benar ditanamkan dan diyakini betul begitu ya, Pak David, bahwa salib ini tanda kemenangan gitu. Ya, jadi sangat disayangkan ketika banyak orang merayakan Paskah hanya sekedar euforia, hanya sekedar perayaan saja. Padahal di balik perayaan Paskah tersebut ada peristiwa yang sebenarnya harus dihayati, ya, sehingga itu membawa impact, membawa dampak yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Nah, tadi nilai yang harus disampaikan Pendeta David, nilai begitu. Ada satu penghayatan yang harus dilakukan dalam masa kematian, kebangkitan, bahkan Tuhan Yesus naik ke sorga begitu. Nah, bagaimana kita betul-betul bisa menjadi fondasi tiang pancang tadi? Apakah ada trik ataupun ada cara khusus agar orang percaya itu tidak akan mudah goyah misalnya? Apa yang harus dilakukan? Nah, kalau kita merujuk pada kebenaran firman Tuhan tentunya yang menjadi dasar, di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58, di situ firman Tuhan sendiri jelas katakan bahwa kita harus bersyukur kepada Allah karena telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, tentunya lewat pengorbanan dan lewat kebangkitan daripada Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi ada beberapa tips yang diberikan firman Tuhan, agar supaya kita bisa menghayati dan membawa kemenangan Yesus Kristus lewat pengorbanannya di salib, ya.
sehingga itu bisa mendapatkan dampak yang penuh di dalam kehidupan kita. Tentunya untuk kita juga bisa meraih berkat yang penuh di dalam hidup kita. Ya, yang pertama itu jangan berdirilah teguh. Ya, yang dimaksudkan dengan berdirilah teguh di sini adalah bagaimana kita mempunyai pendirian yang tetap, kokoh, dan juga sikap yang tabah dan setia di dalam menjalani kehidupan ini. Kalau kita lihat tadi selain kabar yang menakutkan, mengkhawatirkan, banyak juga kalau kita lihat kalau orang kita bilang apa ya, influencer lah atau tokoh-tokoh publik yang juga punya pendapat lain soal kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus ini. Ini kan juga menggoyahkan kadang-kadang apakah betul ya Tuhan Yesus yang kita sembah itu yang disalib, yang mati, bangkit dan naik ke surga. Jadi bagaimana menanggapi situasi digital media sekarang ya juga ya begitu luas yang bisa kita simak sama-sama ini. Memang Pak Budi di akhir zaman sudah dituliskan akan terjadi banyak penyesatan. Tentunya banyak sekali juga kita menghormati mereka dari berbagai disiplin ilmu yang mereka ambil tentunya ya. Para influencer di tengah-tengah dunia digitalisasi yang semakin marak hari-hari ini. Tetapi sebagai orang percaya, umat Kristen, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Back to the Bible. Bahwa firman Tuhan sebenarnya telah menuliskan semuanya. Ya, telah menjelaskan semuanya. Ya, sehingga kita tetap teguh di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Dan kalau pembacaan ayat kita di 1 Korintus tadi, syukur ini berarti menjadi satu juga landasan buat kita harus selalu mengingat kasih Tuhan yang luar biasa ini, begitu ya? Iya. Jadi kasih Tuhan itu tidak pernah akan larut, tidak pernah akan lekang, tidak pernah akan hilang dalam kehidupan kita. Ya, dia selalu ada dalam hidup kita. Karena lewat pengorbanan daripada Yesus Kristus ini menunjukkan satu kasih yang begitu besar. Tidak ada kasih, tidak ada pengorbanan yang ada di dunia ini yang rela memberikan nyawanya sendiri. Tetapi Yesus sebagai Tuhan, dia rela memberikan nyawanya. Dia rela mempersembahkan nyawanya sendiri, ya, untuk menjadi penebusan bagi semua umat manusia. Ini satu bentuk kasih yang luar biasa, yang tidak tertandingi di dunia ini. Ya, artinya ada tujuan tersendiri ya, Tuhan juga lewat sebuah peristiwa yang luar biasa, Tuhan hadir di dunia langsung dengan ya menanggalkan semua kealahannya. Nah, ini tujuannya bagi kita, apa yang harus kita sadari ini, bahwa apakah ya kita dosa kita yang ditebus atau kitanya yang ditebus. Ini kadang-kadang agak rancu juga. Kita harus memahami seperti apa ini, Pastor David. Jadi gini, memang karya penebusan Yesus itu luar biasa. Sejak dia lahir, ya, berinkarnasi sebagai manusia, datang ke dunia ini, dia lahir sebagai manusia, dia menjalani kehidupan manusia seperti apa adanya kehidupan kita sebagai manusia. Ya, dia jalani semuanya. Tentunya ya, sebagai Allah juga bahwa sifat-sifat kealahannya itu nampak. Ketika dia melakukan banyak mujizat, ketika dia melakukan banyak kesembuhan, tanda-tanda yang heran dan ajaib, itu menunjukkan kealahannya. Tetapi di satu sisi dia juga tampil sebagai satu manusia. Ya, manusia yang mempunyai perasaan, bahkan memiliki rasa lapar, kan gitu. Ya, sehingga itu menyelami bagaimana keadaan kita sebagai manusia. Ya, gitu. Dia menyalami keadaan kita manusia. Jadi pada waktu kita tertekan, Tuhan Yesus juga pernah merasakan bahwa dia itu tertekan. Waktu dia ada di Taman Getsemani, dia berdoa dengan begitu tertekannya dia sampai pelunya dikatakan mencucurkan darah. Ya, kita manusia belum sampai seperti itu. Tetapi inilah bagian-bagian daripada karya Yesus, dan dia lakukan itu untuk dia menebus dosa kita, menebus dosa kita sebagai manusia. Dia tebus setiap pelanggaran kita sehingga kita yang seharusnya ujung-ujung daripada dosa itu binasa, kita malah beroleh anugerah. Kita beroleh keselamatan sehingga semua dosa kita itu dihapuskan lewat pengorbanannya dan kita beroleh kemenangan. Kita hidup bebas di dalam Yesus Kristus. Nah, Pendeta David, kalau Tuhan sendiri berfirman lewat tadi ayat-ayat yang kita sudah baca,
apakah Tuhan juga akan sadar, sudah tahu bahwa ya manusia sebenarnya itu gampang goyah, manusia sebenarnya itu nantinya akan banyak hal-hal yang membuat manusia juga goyah. Apakah itu memang sudah Tuhan lihat jauh-jauh begitu ya, bahwa manusia ini ya pastinya akan goyah. Jadi makanya kenapa Tuhan berfirman ya tetaplah teguh ini. Ya, jadi memang tadi kan sudah disampaikan, saya sudah sampaikan bahwa dia sengaja berinkarnasi sebagai manusia untuk dia menyelami bagaimana keadaan manusia. Dengan berbagai polemik, dengan berbagai pergumulan hidup yang harus dihadapi, ada masalah. 1 kali 24 jam seringkali masalah itu datang dalam hidup kita. Bahkan tanpa kita minta, tanpa kita siap pun seringkali datang masalah itu. Nah ini yang akhirnya membuat Yesus dalam kealahannya begitu menyadari bahwa manusia itu rentan untuk goyah. Kita rentan untuk tersakiti. Kita rentan itu untuk ditekan. Bahkan untuk terhilang jauh dari Allah. Dan oleh karena itu satu-satunya cara yaitu dia harus datang menyelamatkan kita dengan membebaskan kita dari setiap salah dan dosa kita dan memberikan kuasa agar supaya kita bisa menang di dalam kehidupan ini. Wow, luar biasa. Dan kalau kita lihat tadi ada satu nilai yang harus kita ambil, bahwa kalau goyah itu berarti harus tertancap dalam-dalam gitu ya. Harus jadi pondasi yang kuat. Nah, apakah lingkungan kita, keluarga, apakah kita sendiri bisa menjadi teguh? Itu bagaimana caranya agar nilai dan penghayatan ini bisa kita betul-betul dapatkan, Pak Pendeta David? Ya, memang tentunya secara pribadi kita harus mempunyai intimasi. Secara pribadi? Ya, hubungan yang dekat dengan Tuhan agar supaya kita bisa diteguhkan, kita bisa dikokohkan dalam setiap perjalanan hidup kita. Tapi jangan lupa juga Pak Budi bahwa kita itu sebagai makhluk sosial. Tentunya kita harus bersosialisasi. Kita ada di tengah-tengah masyarakat yang majemuk dan kita harus bisa saling memahami ya, satu dengan yang lainnya. Kita harus menjaga nilai-nilai ya, norma-norma, kaidah-kaidah, toleransi antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini juga yang seharusnya harus membuat kita, terutama jemaat Tuhan, umat Tuhan, kaum Nasrani, untuk menyadari bahwa kita juga harus memiliki satu komunitas. Oke, kita tahan dulu Pak Pendeta David. Siap. Sebagai makhluk sosial kita harus juga memiliki komunitas ya, terutama dalam bagaimana kita terus teguh di dalam Tuhan. Tapi kita akan jeda dulu, kita akan kembali dalam Kabar Sukacita setelah pesan-pesan berikut ini. Selamatkan jiwaku, bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya.
Kembali dalam kabar sukacita dan masih bersama Pendeta David Turangian tentang bagaimana firman Tuhan kemenangan salib. Tadi kita sudah dengar di segmen pertama makna kemenangan salib, nilai-nilai yang harus kita teguhkan dalam kehidupan kita soal kemenangan salib. Dan tadi sebelum jeda sempat kita bahas bahwa sebagai makhluk sosial kita tidak bisa lepas dari bagaimana dengan lingkungan, keluarga, begitu ya. Kita harus interaksi. Tentunya juga dengan bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Bisa melalui komunitas ya, begitu ya. Komunitas. Bagaimana selanjutnya, Pak David? Jadi tidak bisa dipungkiri Ya. bahwa kita itu kan sebagai makhluk sosial, di mana kita itu harus bersosialisasi dalam hidup ini. Dan tentunya kita juga harus memiliki komunitas, ya, komunitas yang baik sehingga di dalamnya kita itu bisa saling mensupport, saling membangun, saling mendorong dalam kebaikan, ya, saling sama-sama maju, terutama di dalam Tuhan. Nah, komunitas ini penting agar supaya juga bisa membentuk iman kita. Sehingga kita ada dalam satu framing ilahi untuk kita sama-sama mencapai tujuan ilahi dan berkat ilahi dalam hidup kita. Wah, jadi memang dalam komunitas juga kita bisa meneguhkan iman, begitu ya. Nah, bagaimana apakah kalau kita lihat kan dalam satu interaksi begitu, tidak hanya situasi yang baik begitu ya, tidak hanya semuanya berjalan dengan lancar. Ya, tapi dalam kehidupan yang realistis, kadang ada juga gesekan misalnya, ataupun juga bagaimana kita lihat tantangan ini menjadi, malah membuat kita batu sandungan misalnya. Waduh, ini saya udah malas lah ke gereja, atau saya sudah tidak mau lah kumpul bersama teman-teman jemaat di begini atau seperti ini, seperti itu. Nah, ini bagaimana? Sekarang kita lebih jauh lagi dari bagaimana kita rasakan kemenangan salib itu sebenarnya. Ya, jadi memang dalam satu komunitas tentunya berisi berbagai-bagai personality yang mempunyai berbagai sikap, sifat, dan karakter yang tidak berbeda. Dan kita tentunya barangkali juga memiliki perbedaan dengan mereka. Tetapi dari setiap perbedaan yang hadir dalam satu komunitas, seharusnya itu juga bisa saling menguatkan komunitas itu. Bahkan jadi kesempatan untuk saling menguatkan. Iya, kesempatan untuk saling menguatkan. Kenapa? Karena kalau kita hanya melihat dari sisi yang negatif, tentunya semuanya akan menjadi negatif. Tetapi apabila perbedaan, apabila barangkali ketidaksepahaman itu bisa kita jembatani, ya, lalu kita bisa mengisi, melengkapi perbedaan yang satu dengan perbedaan yang lain, maka komunitas itu menjadi kuat. Dan contohnya, teladannya itu tetap kita merujuk kepada Yesus Kristus. Di mana Yesus, dia merendahkan diri, kata firman Tuhan. Dia merendahkan diri, ya, serendah-rendahnya. Nah, kunci untuk bisa memiliki satu komunitas yang baik, yang saling membangun, saling menerima apa adanya satu dengan yang lain, kunci paling penting itu yaitu merendahkan diri. Ketika kita merendahkan diri, merasa bahwa yang lain itu lebih daripada kita, maka kita bisa menerima meskipun barangkali kekurangan mereka. Kita bisa menerima itu, bahkan kita bisa menjadikan itu sebagai satu kelebihan dalam kehidupan mereka. Dan dalam komunitas yang kita sama-sama bangun. Sehingga akan saling melengkapi. Tercipta satu komunitas yang kuat di dalamnya. Luar biasa. Jadi ini satu pesan yang kuat bahwa kemenangan salib ini sebenarnya harusnya membawa satu situasi hidup yang baru begitu ya dalam kehidupan kita. Karena kita ini kan ditebus dari dosa. Nah, kondisi dosa itu kan kelam, suram begitu ya atmosfernya. Lalu kemenangan atas apa lagi yang bisa kita nikmati setelah kita paham betul bahwa ini fondasi yang kuat, ini saya harus punya keteguhan iman soal salib ini. Karena banyak hal yang membuat kita jadi orang yang kalah malah hidup akhir-akhir ini, membawa gitu keuangan kah atau kehidupan sosial tadi. Bahkan jangan dulu lingkungan, dengan keluarga kadang kita tidak baik, tidak sepaham, lalu perbedaan, tantangan-tantangan lainnya. Nih kemenangan secara relevan dalam kehidupan kita sekarang ini bagaimana, Pak? Jadi memang kalau kita mau tarik satu tali relevansi dengan kehidupan sekarang, apalagi di akhir zaman ini, ternyata apa yang dilakukan oleh Yesus dan yang tertulis di dalam Alkitab, yang kita yakini sebagai umat Nasrani sebagai firman Allah, maka
kita bisa mendapatkan satu garis yang tegak lurus, yang sama, bahwa lewat pengorbanan Yesus Kristus itu ternyata memberikan kemenangan bagi kita. Karena ketika Yesus dia bangkit kembali, ya, dia bangkit kembali, bangkit dari kematian, maka batu yang besar itu yang menutup kubur Yesus, yang seharusnya membuat tidak ada jalan, ya, tidak ada mujizat yang bisa dialami, itu malahan terguling karena malaikat Tuhan berperan atasnya. Ini juga menunjukkan betapa kebangkitan Yesus Kristus itu menciptakan mujizat di dalam kehidupan kita, mampu mengadakan kuasa. Relevansinya adalah ketika kita percaya kepada Tuhan, kita melakukan semua kebenaran firman Tuhan, maka mujizat itu akan dinyatakan di dalam hidup kita, baik dalam keluarga, baik dalam finansial kita, dalam pekerjaan kita, dalam promosi setiap pekerjaan kita, teristimewa dalam pelayanan tentunya. Kita akan mengalami tahapan-tahapan yang akan membuat kita menyadari betapa pengorbanan Yesus, firman Allah itu sanggup mengadakan kuasa, kemenangan, dan mujizat di dalam hidup kita. Gitu. Luar biasa. Jadi itu jadi pemantik sebenarnya yang tidak perlu lagi teladan lain, tidak perlu lagi filosofi lain, tidak perlu lagi apa ya, kita cari motivasi lain ya begitu ya. Bahwa kisah Tuhan Yesus ini mati, bangkit dan naik ini sudah harusnya bikin jadi kita orang-orang yang tidak perlu lagi ada dalam situasi yang merasa kalah, merasa putus asa, hilang harapan begitu ya. Hopeless. Jadi Yesus itu di dalam bagian lain firman Tuhan dikatakan sebagai satu jaminan. Jaminan. Ya. Yesus itu jaminan, Ibrani 7 ayat 22. Ya. Dia jaminan utama kita, garansi kita. Ya. Untuk mendapatkan semua apa yang kita ingin, tentunya di dalam Yesus. Ya. Dan kalau di dalam Yesus berarti kita tidak perlu melakukan hal-hal yang lain yang bertentangan dengan ajaran Nasrani, ajaran firman Allah. Jadi ketika kita berada di dalam Yesus, semua berkat itu disediakan di dalam kehidupan kita. Termasuk di dalamnya barangkali kita harus bersedia diproses. Karena diproses. Hidup ini bukan soal bagaimana kita hanya menikmati berkat, tapi bagaimana kita bersedia untuk diproses untuk kita bisa menikmati berkat tersebut. Karena hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah sebuah proses, dan proses ini memang kadangkala membutuhkan air mata. Kadangkala harus membuat kita barangkali terpuruk, gagal. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita yakini bahwa di balik setiap kegagalan yang mungkin kita alami, di situ ada jalan kemenangan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita lihat juga dalam kisah Tuhan Yesus sendiri dalam pengorbanannya kan menggenapi firman Allah ya dengan proses yang tadi. Berdoa saja di Taman Getsemani sudah seperti peluh darah keringatnya, lalu bagaimana penyiksaan yang dijalani, itu adalah sebuah proses menggenapi nantinya endingnya adalah keselamatan yang Tuhan berikan. Nah, kita terkadang harus menjadi influence juga buat orang lain begitu ya. Oke, kita sudah kuat, kita teguh, tapi tidak berhenti di situ. Ternyata apakah juga kita harus berdampak begitu ke orang lain? Kan orang berpikir untuk meneguhkan iman percaya saja sudah repot begitu ya, sudah susah. Lalu dituntut misalnya untuk jadi influence berdampak buat orang. Ini bagaimana caranya? Jadi salah satu juga ciri khas orang percaya, orang Kristen, yaitu kita itu harus berdampak bagi orang lain. Ingat firman Tuhan bilang bahwa kita itu harus menjadi garam dunia yang menggarami, memberikan efek, memberikan dampak bagi banyak orang. Kita adalah terang dunia yang bisa menerangi, harus bisa menerangi juga orang lain. Nah, memang kita kan juga tidak lepas dengan berbagai pergumulan hidup, tantangan. Urusan pribadi saja sudah berat begitu ya. Sedangkan urusan pribadi saja kita barangkali sudah kepayahan juga kadang-kadang. Kita kadang-kadang mau menyerah, bagaimana mungkin kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi disinilah kekuatan firman itu sangat meneguhkan kita. Karena ketika kehidupan kita itu meski dalam pergumulan, tetapi tetap kuat, tidak goyah. Seperti kata firman Tuhan tadi, maka dengan sendirinya kehidupan kita itu
berdampak bagi orang Berdampak. lain. Orang lain akan melihat kita, wow, dia ada masalah. Tetapi kenapa hidupnya penuh enjoy dengan saja ya. sukacita? Kenapa hidupnya ya selalu berjalan seperti biasa-biasa saja, rasanya lancar-lancar saja. Dan itu yang akan membuat perbedaan dan berdampak bagi orang lain. Jadi bagaimana pola hidup kita di dalam Tuhan itu sebenarnya sudah menjadi terang dan garam bagi orang lain. Apalagi tentunya ketika kita mampu untuk menebarkan kasih, ya, menebarkan kasih kepada orang lain. Barangkali dalam hal-hal yang sederhana, menghormati mereka, menghargai mereka, menyapa mereka dengan kasih, itu pasti sudah menjadi berkat. Tadi disampaikan bahwa Pendeta David, kita harus berdampak, kita harus memberikan pengaruh begitu ya, menginfluence orang lain. Nah, ini sama berarti dengan bagaimana kita juga kehadiran kita itu bukan jadi batu sandungan malah ya. Jadi kita harus jadi berkat begitu ya. Karena sederhana saja, senyum misalnya, lalu ada hal lain, menghormati, pola hidup tadi. Nah, pola hidup ini berarti kita secara otomatis begitu ya, Pendeta David ya, menularkan hal-hal yang baik kalau pola hidup kita betul-betul sesuai dengan firman Tuhan begitu. Ya. Jadi disadari atau tidak, ketika kita memiliki pola hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, ya, tanpa kita mengatakannya pun, ya, kita sebenarnya sudah menjadi berkat, menjadi dampak, ya, memiliki impactful bagi orang lain. Gitu. Ketika kita memiliki pola hidup sesuai dengan Kristus, di mana Yesus Kristus dia itu rendah hati, dia itu lemah lembut, ya, dia itu bisa menolong, menghargai, bahkan dia tidak rela, dia tidak segan untuk merelakan hidupnya bagi orang lain, kan gitu. Dengan hal-hal seperti ini yang kita lakukan dalam kehidupan kita, ya, bersosialisasi baik dalam komunitas maupun dalam bermasyarakat luas, ya, kita itu akan dengan mudah menjadi berkat bagi orang lain, ya. Dan orang lain akan memandang kita berbeda dengan pribadi yang lainnya. Kenapa? Karena kita melakukan pola-pola Yesus di dalam hidup kita. Tidak perlu kita harus mengumbar banyak kata, ya, berbagai barangkali trik-trik dalam kehidupan ini. Cukup kita melakukan sikap-sikap dan sifat-sifat seperti yang Yesus lakukan, kita pasti itu sudah bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Artinya kalau secara pribadi melihat ini satu keputusan begitu ya, keputusan buat kita mau memilih hidup seperti apa begitu ya, Pastor ya. Karena kalau kita lihat sekarang ini orang-orang zaman sekarang ini mudah sekali untuk, apalagi generasi-generasi yang sekarang ini yang kita lihat Gen Z Gen Alpha, saya sudah kurang mengikuti lagi apa istilah dari generasi yang lahirnya tahun 2000-an ke atas. Itu cepat sekali merasa aduh kayaknya sudah enggak, kalau gagal sekali habis kayaknya saya ini selesai, atau kalau dapat kesulitan sedikit sudah tidak mungkin lagi saya lanjut begitu, cari kemana-mana. Nah, instan solusi misalnya, mereka sedang ditawarkan dengan kemudahan-kemudahan dunia yang akhirnya menggeser prinsip-prinsip firman Tuhan yang harusnya lewat diproses, tetap teguh. Nah, ini bagaimana khusus bagi anak muda tentunya ini ya, kita pesan-pesan apa yang harus disampaikan? Ya, jadi memang hari-hari ini kan kita masuk pada generasi Z, Gen Z, Gen Alpha, di mana Gen Alpha, di mana pola hidup berbeda yang ada sekali. Sekarang itu berbeda dengan waktu kita dulu, ya. Ya, kalau sekarang barangkali lebih mengedepankan sisi hedonisme, kan gitu, lebih mengedepankan flexing apa semua, kan itu lebih ditonjolkan kalau menurut pribadi saya, ya. Dan ini juga tidak lepas dengan berbagai pola kehidupan yang memang tidak bisa kita sangkal, ya, kemajuan zaman, digitalisasi, teknologi, ya, sosial media yang semakin marak, ya, yang membuat banyak orang itu terpacu untuk sebenarnya mencari validasi diri. Kita tahan di situ dulu ya. Kita tergeser gara-gara itu, cari validasi di dunia digital dan media sekarang itu. Tapi kita tahan dulu, kita akan kembali dalam Kabar Sukacita, kami segera kembali.
yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kembali dalam kabar sukacita masih bersama Pendeta David Turangian dalam tema firman Tuhan, kemenangan salib. Banyak sekali yang sudah kita bahas, kita terima melalui firman Tuhan ini, dan kita sampai dalam kehidupan media sosial, teknologi yang relevan saat ini, begitu ya. Bagaimana orang haus validasi, bagaimana orang membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain, sehingga menggeser termasuk nilai iman percaya kita dalam bagaimana kita harus tetap teguh seharusnya, melunturkan keteguhan kita, melunturkan iman percaya kita. Jadi kita lebih memandangnya dengan perspektif logika dunia begitu. Jadi lupa bahwa kemenangan salib yang Tuhan sudah kerjakan ini sebenarnya yang harus satu-satunya jadi prinsip Dan iman kita, dan sudah menyediakan banyak berkat. Nah, ini bagaimana ini mengembalikan ke dalam rel ini lagi, Pendeta David? Ya. Jadi kita harus menyadari bahwa kemajuan yang ada pada zaman-zaman ini, pada era ini, itu tidak bisa dipungkiri. Dan ini betul yang dikatakan oleh Pak Budi bahwa kita itu akhirnya dituntut untuk berjuang sedemikian rupa. Sehingga kalau bisa jangan sampai gagal. Dan memang gagal ini tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Tidak ada seorang pun yang mau untuk gagal. Tetapi realitanya seringkali kita menghadapi kegagalan. Barangkali bukan kegagalan dalam skup yang besar, tetapi apa yang kita menjadi tujuan kita, apa yang kita ingini, barangkali itu belum terwujud, belum terwujud, dan akhirnya itu membuat kita pesimis dalam hidup ini, bahkan menggiring kita untuk melakukan hal-hal yang lain, yang barangkali tidak berkenan kepada Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, atau barangkali melanggar norma, kaidah, bahkan hukum yang ada. Lebih parah. Ini akan membuat malahan jauh daripada Tuhan. Padahal kalau kita menyadari betapa kasih Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita, bagaimana pengorbanan, bagaimana proses yang Yesus lakukan agar supaya dia bisa mencapai tujuannya, memberikan keselamatan bagi kita umat manusia, itu seharusnya bisa menjadi teladan bagi kita. Bahwa kalau kita jatuh pun, kalau kita gagal pun, itu sebenarnya bukan satu masalah yang besar. Sepanjang kita mau bangkit. Sepanjang kita mau diproses kembali. Karena banyak juga orang yang gagal, yang ujung-ujungnya menjadi berhasil. Dan banyak tokoh-tokoh, baik dalam firman Tuhan, tokoh-tokoh dalam dunia ini yang ada di Indonesia, yang saya baca buku-bukunya. Mereka dimulai dari bagaimana kehidupan mereka itu diproses. Mereka jatuh bangun, mereka harus berjuang sedemikian rupa. Tapi ending-endingnya mereka menikmati keberhasilan dan kemenangan. Demikian juga halnya kita. Kalau kita melihat pada teladan Yesus, maka tantangan pergumulan yang ada, air mata yang meskipun sering kita keluarkan ketika kita menghadapi pergumulan, problema yang berat, barangkali kita sudah mulai hopeless, putus asa. Tetapi ketika kita melihat kembali bagaimana keteladanan Yesus, di situ kita bisa mengambil kiat-kiat. Kita bisa mengambil bagaimana perjalanan Yesus yang bersedia
untuk diproses di dalam hidup ini. Yesus saja yang adalah Tuhan harus menjalani proses sehingga dia bisa menikmati kemenangan. Maka kita pun sebagai manusia, sebagai umat yang dikasihi Tuhan, biarlah kita juga hidup kita itu diproses. Validasi penting. Tetapi ketika kita berhasil untuk melewati setiap proses-proses iman kita, validasi itu pasti akan Mengikuti muncul. gitu ya. Pasti akan mengikuti dengan sendirinya. Karena emas tetaplah emas. Ya, emas tidak bisa dibungkam, tidak bisa ditutupi. Nilainya pasti tetap berharga. Biarpun banyak cara untuk barangkali mengganggu kemurnian emas, tetapi emas tetaplah emas. Tetapi harus diingat, untuk bisa muncul sebagai satu emas, prosesnya panjang. Ya. Seringkali tidak mudah. Tapi ketika sudah menjadi emas, kita akan menjadi Amin. bernilai, berharga bagi orang Luar lain biasa. dan bagi banyak orang. Betul. Puji Nah, Tuhan. kalau pinjam istilah di dunia olahraga begitu ya, endurance, ketahanan itu lahir dari konsistensi dan komitmen begitu ya. Kira-kira, Komitmen. nah mengusung komitmen konsisten bersama dengan Tuhan ini kan tidak mudah begitu ya, Pastor ya. Ya. Karena kadang kita sudahlah, jangan terlalu hal-hal besar. Misalnya datang ke gereja saja, kadang ya sudah mau firman baru datang begitu ya. Atau Sebelum doa penutup sudah pulang. jadi datang terlambat, pulang duluan Pulang begitu. Bagaimana hal-hal seperti ini bisa dikoreksi begitu, evaluasi dalam kehidupan kita ini. Padahal itu mungkin menurut mereka ya, itu kan cuma jam datang, cuma jam pulang. Tapi apakah itu berpengaruh dalam kehidupan kita untuk tujuan-tujuan besar nanti? Ya, tentunya itu sangat berpengaruh. Karena ini berbicara tentang pola hidup, kebiasaan. Kebiasaan itu akan membentuk karakter. Kebiasaan membentuk karakter. Karena setiap kebiasaan itu yang kita lakukan akan membentuk kebiasaan. Kalau satu kali ibadah, ya, dan kita datang terlambat, lalu kita merasa fine-fine saja. Biasa aja gitu. Ya, lama-lama kita akan pikir, sudah fine-fine saja. Kita biasa-biasa saja. Dan kita anggap itu hal yang biasa. Biasa datang terlambat, biasa pulang cepat, kan gitu. Ya udahlah, itu biasa itu. Ya, apalagi kan Tuhan tidak terlihat. Tidak menegur kita, kan gitu. Ya, jadi itu nantinya akan membentuk karakter. Dan itu akan terbawa pada kehidupan. Sehingga barangkali dalam dunia usaha, dalam dunia pekerjaan, akhirnya kita berpikir, sedangkan Tuhan saja kita datang terlambat. Ya. Kalau begitu saya bisa datang terlambat di mana saja. Membentuk karakter. Dan ujung-ujungnya dari setiap karakter pasti ada akibat. Kalau karakter kita baik, akibatnya tentu baik. Dampaknya juga baik. Tapi kalau karakter kita jauh dari kita baik, maka pasti hasilnya juga akan tidak baik. Jadi jangan pernah bermimpi, ya, menikmati hasil yang baik kalau kita tidak memiliki kebiasaan yang baik. Karena kebiasaan yang baik akan membuat karakter yang tidak baik. Karakter yang tidak baik pasti ujung-ujungnya juga akan membawa hasil yang tidak baik. Jadi bagaimana kita memiliki pola hidup yang baik, ya, itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi, ya, Yesus tetap menjadi patokan di dalam hidup ini. Bagaimana Yesus itu melakukan pelayanan, bagaimana Yesus itu, ya, dia tidak mencari validasi dalam setiap kehidupannya, tetapi dia hanya menebarkan kebaikan. Secara otomatis validasi itu muncul. Ya gitu. Kebiasaan-kebiasaannya itu membentuk karakter ilahi. Dan akhirnya firman Tuhan bilang dalam Filipi, Allah sangat meninggikan dia. Allah sangat meninggikan dia. Dan tidak ada nama lain di bawah kolongan ini yang bisa mendapatkan keselamatan selain dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Luar biasa. Jadi tidak boleh kita berkata, aduh saya kan manusia, Tuhan Yesus Tuhan. Tapi ternyata memang saat di dunia, Tuhan merasakan sendiri bagaimana rasa tertekan itu, ya. Stres ya, kalau kita bilang sekarang stres, depresi, dengan tekanan yang datang, itu sudah dialami oleh Tuhan Yesus juga. Dan kita harus juga bisa meneladani itu, begitu ya, Pendeta David ya. Tidak boleh, artinya depresi itu berkepanjangan atau malah tidak lagi melakukan hal-hal yang bisa, apa tadi, mendapat produktif. Konsisten komitmen itu malah jauh dari hal-hal yang bisa dilakukan begitu. Jadi ya sudahlah,
Untuk apa ke gereja malah? Untuk apa saya berdoa lagi? Untuk apa saya dengar pendeta lagi begitu? Untuk apa? Nah, dan ini menjadi mungkin kesimpulan begitu bagi kita semua. Kemenangan salib itu tujuan yang harusnya kita capai. Tidak boleh menyerah di tengah jalan. Ya. Pendeta David. Jadi salib ini adalah rangkuman dari semua keteladanan Yesus di dalam kehidupan. Rangkuman semua keteladanan Semua Yesus. keteladanan Yesus. Di mana ujung-ujungnya dia merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Ingat bahwa hukuman salib itu sebenarnya hanya diberikan kepada mereka yang residivis. Mereka yang penjahat memang sudah sangat jahat. Tetapi Yesus sampai mengambil hukuman yang paling jahat itu. Hukuman mati paling ya. terberat itu. Ya, kalau hukuman mati kan, kalau sekarang itu mudah. Tapi kalau secara Lebih dari teologis hukuman itu, mati. iya, salib itu bukan saja untuk membuat Yesus mati, tetapi untuk mempermalukan Yesus. Gitu. Tapi semuanya itu Yesus ambil agar supaya itu juga bisa menjadi keteladanan dalam hidup kita. Kalau kita barangkali dipermalukan, kalau kita barangkali disendirikan, Dikucilkan, kita ya. dikucilkan, ya, kita barangkali tidak dianggap apa-apa, itu kita melihat pada Yesus, di mana akhirnya lewat setiap pola hidupnya, karakter ilahi yang ada dalam hidupnya, itu akhirnya dia bisa menjadi pemenang, dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga hidup kita. Toh, dalam keadaan-keadaan yang barangkali kita tidak berdaya. Tapi kalau kita terus bangkit, kita melihat pengorbanan, keteladanan Yesus, di sana kita akan menikmati Kemenangan salib itu. Baik, sampai di sini Pastor, luar biasa firman Tuhan. Nanti kita lanjut ya dalam kesempatan-kesempatan lain. Begitu. Bagaimana saling menguatkan, saling menukar iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, setelah tadi kita berdoa di awal, kita juga akan berdoa dalam menutup pemberitaan firman Tuhan ini agar betul-betul pesan firman Tuhan ini dapat menjadi rema dalam kehidupan pemirsa kita semua yang ada di sini. Silakan, Pak Pendeta David. Puji Tuhan. Ya, mari sama-sama kita berdoa. Pemirsa, ialah juga kemenangan salib yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus itu menjadi teladan kita. Sehingga di dalam hidup ini kita selalu produktif. Kita bisa mencapai titik-titik di mana kita bisa menikmati berkat Tuhan yang maksimal di dalam kehidupan ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, angkat hati untuk kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, demi nama Yesus Kristus, kami kembali datang di akhir program ini. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan setiap kehidupan kami. Umat-umat-Mu khususnya pemirsa kabar sukacita. Kami percaya Tuhan juga yang menilai. Tuhan juga yang bisa menjangkau setiap kehidupan mereka. Apa yang menjadi beban masalah mereka. Tuhan yang lebih tahu, bahkan Tuhan juga yang lebih tahu cara yang terbaik untuk menolong, memulihkan, dan memberkati mereka. Biarlah lewat Tuhan Yesus program ini, pembahasan kami saat ini, kemenangan demi kemenangan akan kami alami di dalam kehidupan ini. Kami makin kuat dalam Tuhan, kami makin Tuhan Yesus setia di dalam Engkau, dan kami makin bisa melihat bagaimana kuasa mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan ini. Ini yang menjadi doa kami demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pendeta David untuk kesempatannya sudah berbagi berkat dalam firman Tuhan kemenangan salib ini, dan semoga ini meneguhkan iman percaya kita, semakin membawa kita dekat kepada Tuhan. Dan sampai di sini perjumpaan kita dalam kabar sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sukacita